Rumus mudah memahami Islam dengan 3 poin. Sayang lo beri. Beda. Ya tulis spesial. Kan sebenarnya ilmu ini sudah sering disampaikan, hanya diringkas saja. Bahwa ternyata dari semua nabi, semua rasul, cara beragamanya satu. Maka kemudian yang dikenal populer dengan manhaj salaf. Salaf itu adalah kuno lah, cara beragama sahabat di bawah komando Nabi. Karena Nabi adalah utusan Allah, tidak mungkin beragama beda dengan Nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Nuh, Nabi Adam, semuanya sama, yaitu manhajnya manhaj nubuwah. Untuk kita manhaj salaf sama, cara beragama sahabat di bawah pimpinan atau komando panduan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama manhaj salaf, itu nama. Di dalamnya berisi riyah, yaitu agama Islam pakai dalil, pakai katalog. Dalilnya harus wahyu Allah. Wahyu Allah berapa? Quran, hadis. Wahyu Allah itu 2, Quran, hadis. Nabi bersabda, utitul kitabah wa mislahu ma'hu. Aku diberikan Alkitab, Al-Quran dan semisal Quran bersama Quran sebagai penjelas atau tafsir dari Al-Quran. Namanya hadis. Maka Nabi menjamin kalau kamu standar agamanya memegang 2 ini, maka selamanya tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 pusaka kitab wahyu, dan kalian tidak akan tersesat selama panduannya, standarnya, ukuran beragamanya adalah keduanya itu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi agama Islam berdalil wahyu Allah, berkatalog utusan Allah. Kalau bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kita tidak mengenal manusia, tidak diberi kemampuan untuk mengenal Allah, tapi Allah telah mengenalkan dirinya lewat wahyu yang dikirim kepada Rasul, lewat malaikat kepada Rasul, sampaikan wahyu yang disebut tadi Quran dan tapi yang dari Allah itu kata-kata, kalimat-kalimat. Nah, praktik konkretnya seperti apa? Yaitu katalog Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah untuk mengenal Islam seperti itu. Pertama, fanatik. Dalilnya harus dari Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu tentang kemauan Allah kecuali hanya melacak, melihat, menyimak firman atau wahyu yang datang dari Allah. Ya. Kemudian Rasulullah dibuat katalog. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mempraktikkan agama dari Allah persis seperti yang dimaui oleh Allah, kecuali kita bertaklid, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam rangka taat ke Allah itu gambaran taat ke Allah yang persis seperti yang dimaui oleh Allah. Rasul Muhammad itu diikuti bukan hanya dalam amalan, tetapi praktiknya juga. Artinya walaupun amalan itu amalan syariat, kalau Nabi tidak pernah mempraktikkan, berarti itu melanggar dari syariat. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku. Jadi orang yang ingin taat kepada Allah, ikuti Rasulullah. Tidak ada cara taat kepada Allah kecuali menjiplak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kamu, mengampuni dosa kamu. Sekarang yang diamalkan amalan syariat, tapi praktiknya tidak seperti Nabi, tidak boleh. Artinya tidak taat kepada Allah. Karena hakikat dari taat dalam agama hanya kepada Allah. Kalau taat kepada manusia harus dalam rangka taat kepada Allah. Artinya nunggu perintah dari Allah. Kita wajib taat kepada Rasulullah karena diperintah oleh Allah. Selain Rasulullah tidak ada perintah dari Allah. Hari ya kena. Jadi rumus manhaj salaf adalah 3 poin songkuda. Untuk memahami Islam dengan mudah pakai 3 poin. Manhaj, tauhid, dan hukum usul itu. Karena agama Islam sudah sempurna dalam 3 hal: akidah, ibadah, dan hukum usul. Hukum usul. Kalau di sini tadi Al-Quran melarang perempuan melihat laki-laki, yang ayat sebelumnya melarang laki-laki melihat perempuan. Kalau sekedar melihat tidak apa-apa, tetapi jangan terlalu lama, apalagi di i'rab. Di i'rab, dipikir-pikir, ini yang tidak boleh. Kenapa? Ini merupakan bagian dari cara Islam mencegah sebelum terjadi pelanggaran yang lebih besar. Kalau ini dilanggar pasti terjadi pelanggaran yang lebih berat, yaitu perzinahan. Maka ini bagian dari la taqrabuz zina. Membuka aurat itu bagian dari membuka pintu perzinahan. Islam sangat luar biasa dalam melindungi umat agar steril dari dosa-dosa besar. Sama ketika dalam Islam dilarang kuburan di tembok. Sebenarnya apa sih risikonya? Hanya nembok kuburan, kan tidak ada apa-apanya. Tapi itu sudah menjurus kepada kesyirikan. Karena nanti akan diagungkan kuburan itu. Sama dengan ini, hanya buka aurat. Iya, awal-awalnya seperti itu. Tapi setan bisa bekerja lewat itu. Menjerumuskan manusia lewat iming-iming yang disenangi oleh nafsu. Jadi itu saddad dari'ah minaz zina an-nahyu 'anil nadri ila ma haramallah. Preventif dari perzinahan, larangan melihat marang apa yang dilarang oleh Allah, terutama yang menarik seperti perempuan. Ini kan nahyi fi tahsisi qabri wa binaihi anisyirkil akbar. Larangan menembok kuburan, membangun kuburan, itu preventif mencegah sebelum terjadi dari syirik akbar. Syirik akbar. Luar biasa Islam. Orang kadang-kadang hanya membangun kuburan, nembok kuburan, apa? Kecil saja sepertinya. Padahal itu membentengi diri kita dari syirik dan dari perzinahan. Syirik dan zina merupakan pelanggaran berat dalam hukum usul. Hukum ini ada 2. Tadi ya, yang sudah selesai, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam sudah sempurna dalam 3 hal ya. Akidah tidak boleh diambil kecuali dari wahyu. Ibadah tidak boleh diambil kecuali dari wahyu, dari Rasulullah itu. Terus hukum usul tidak sudah ada di dalam Quran dan hadis yang disebut dengan fikih
nabawi atau fikih sunnah. Sunnah itu syariat di sini, fikih dari syariat, fikih sunnah. Lah, yang kita pelajari di pesantren bukan fikih syariat, tapi fikih hasil ijtihad ulama yang sifatnya belum tentu benar. Maka kata Rasulullah, idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim itu memilih suatu kebenaran lalu berijtihad berdasarkan dalil, kemudian menemukan kebenaran kesimpulan ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Pahala karena benar bisa diikuti orang lain, pahala jerih payah dalam ijtihad. Wa idza jatahada summa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau ijtihad bersungguh-sungguh mencari kebenaran, pilihan yang paling benar berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil, kemudian pilihan ijtihadnya menemukan kesimpulan yang salah, dia masih dapat 1 pahala. Pahala jerih payah dalam ijtihad. Artinya di sini bisa kita ambil kesimpulan, ijtihad sehebat apapun bisa benar, bisa salah. Walaupun seorang mujtahid selalu diampuni kesalahannya, tapi kita tidak boleh ikut yang salah, kan dia. Sementara kita tidak punya kemampuan. Oleh karena itu, jangan fanatik kepada madhab. Jangan fanatik kepada satu madhab, tidak boleh dalam Islam sesungguhnya. Kalau fanatik kepada satu madhab saja, itu berarti tidak taat kepada Allah. Karena tidak ada firman Allah yang menyatakan ati'u syafi'iyyan, ati'u malikiyyan, ati'u hanafiyan, tidak ada. Yang ada ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Ambillah semua pendapat sekiranya menurut Anda dalam ijtihadnya yang paling kuat itu. Karena kalau sudah fanatik kepada satu madhab, madhab lain berarti salah semua, dibuang. Tidak boleh. Maka dikhawatirkan kelak akan menyesal di akhirat karena ikut orang dalam beragama yang tanpa rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak maksum. Sepintas saya ulangi ya. Hukum usul sudah sering dicampur. Hukum usul kan ada 5 ya. Hukum usul 5, ada 10, 5 yang diperintah, 5 yang dilarang. Perintah rukun Islam ikrar 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, hukum larangan kebalikan dari itu, seperti larangan merusak asas agama dengan STB, syirik, tahayyul dan bid'ah. Itu berbalik dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Larangan merusak kemandirian akal dengan yang membuat kecanduan berat, itu lawan dari sholat. Larangan keluhuran, larangan merusak keluhuran dan kesucian nasab dengan puasa, ini bagian dari larangan untuk mencegah dari perzinahan. Lawannya, lawan oleh larangan merusak kesucian harta, itu lawan dari memberikan zakat. Yang terakhir, larangan merusak hidup, yaitu lawan dari kewajiban haji. Itu saja ya, itu namanya fikih nabawi, fikih sunnah. Lain itu fikih ijtihadi, fikih madhabi. Yang dipelajari di pesantren fikih madhabi, bahkan kadang-kadang madhab syafi'i terus, fanatik kepada yang lain. Maka dikhawatirkan kelak mengalami nasib seperti yang ada di surat Baqarah ya, ayat 167, 166, 67. Ittabarra alladzina tubi'u. Ini secara ringkas bisa diartikan
Kelak di akhirat, orang yang dulu difanatiki, ditakliti akan melepaskan diri, tidak mengakui kepada orang yang taklid dalam masalah agama kepada mereka. Mereka tidak mengakui. Di saat itu orang yang mengikuti, yang bertaklid agama kepada selain Rasulullah, itu saja, selain kepada yang maksum, kelak akan menyesal. Epakuah qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum ma tabarra'u minna. Andaikan aku bisa kembali lagi, kami bisa kembali lagi ke dunia, kami tidak akan taklid kepada mereka. Menyesal kelak di akhirat. Kenapa? Karena mereka yang ditakliti tidak punya rekom dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat ini diakhiri dengan kadali yurihimullah a'malahum hasratin alaihim. Seperti itulah gambaran Allah memperlihatkan kepada mereka yang bertaklid, berdalil dalil agama atau mengikuti pendapat dalam konteks agama akan menyesal. Allah memperlihatkan mereka menyesal kelak di akhirat. Tapi penyesalan di akhirat, wa ma hum bi kharijina minan nar, ancaman neraka. Mereka, penyesalan mereka tidak mengeluarkan mereka dari neraka, tetap ke neraka sebab salah. Sekali lagi saya tekankan, taat dalam agama hanya kepada Allah. Taat ke Rasulullah dalam rangka taat juga kepada Allah. Bahkan taat ke Rasul disamakan oleh Allah dengan taat kepadanya. Mayyuti Rasul faqad atau Allah. Siapa taat ke Rasul, dia benar-benar sudah taat kepada Allah. Jadi tidak ada cara taat kepada Allah menurut manusia kecuali Rasulullah saja. Tadi sudah disampaikan, ikut Rasul bukan hanya amalan saja, tapi praktiknya seperti Idul Adha, Idul Fitri pakai adzan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Praktik Nabi tidak pakai adzan. Nah, kalau talqin di kuburan bagaimana? Ini rumus bagusnya, ini rumus manhaj salaf. Talqin di kuburan kenapa? Apa tidak boleh? Tanyakan saja, Nabi pernah mengajarkan seperti itu. Kalau tidak pernah berarti dia salah kepada Allah. Iya, keng itu pakai kias tidak boleh dalam masalah ibadah pakai kias. Karena apa? Ilatnya tidak diketahui. Ya. Kenapa alasan kalau orang lahir kok diadani, orang mati kok tidak? Talqin itu hanya untuk orang sekarat. Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah keluar dari finish, sudah tidak bisa beramal lagi. Kalau masih bisa diajari berarti masih masuk di dalam dunia. Dia sudah keluar dari dunia, keluar dari garis finish, maka tidak bisa menyerap. Maka lakino mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang-orang yang sekarat dari kalian dengan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilallah dahulal jannah. Ini seperti 3 orang yang pernah menemui istri Rasulullah menanyakan tentang ibadah Rasulullah. Kemudian dia mau berpuasa sepanjang tahun, oleh Nabi dilarang. Kenapa? Praktik Nabi tidak seperti itu, padahal puasa yang mau dilakukan. Ini namanya amalannya amalan syariat, tapi praktiknya tidak ikut Nabi, sudah salah. Sama dengan mengaji di kuburan. Apa salahnya? Nabi tidak pernah mengajar seperti itu. Kalau Nabi tidak pernah mengajarkan baca Quran di atas kuburan, sudah selesai, itu bukan syariat. Kalau dilanggar berarti tidak taat kepada Allah yang diibadahi. Kalau maksud dari Nabi tidak mengajar artinya 2. Nabi tidak pernah mengamalkan, Nabi tidak pernah menyetujui. Itu amalan syariat.